Zigbee to MQTT adalah add-on powerful yang memungkinkan kita menggunakan perangkat Zigbee tanpa tergantung pada hub branded seperti Xiaomi, Philips Hue, atau Tuya. Mari kita install dan konfigurasi. Masuk menu setting. Pilih Add-ons. Tekan tombol Add-on Store. Kita tidak menemukan Add-on Zigbee MQTT di sini. Agar tersedia, kita perlu menambahkan repository-nya terlebih dahulu. Caranya, klik titik 3 di kanan atas, lalu pilih repositories. Setelah diklik, akan muncul jendela. Nah, disinilah kita masukkan URL repository Zigbee to MQTT-nya. Cara lain, untuk mendapatkan URL, Anda bisa mencari di Google dengan kata kunci install Zigbee to MQTT. Klik link di website GitHub di sini. Tekan tombol Add-on Repository to. Ubahlah URL atau IP address Home Assistant jika berbeda. Klik Open Link. Tampak di layar, URL sudah terisi secara otomatis. Tekan tombol Add. Sudah berhasil ditambahkan. Tekan tombol Close dan refresh. Tampak add-on Zigbee to MQTT sudah muncul. Kita klik. Tekan tombol install. Klik Documentation. Ini adalah halaman documentation Zigbee to MQTT yang berisi panduan lengkap konfigurasi. Klik Configuration. Ini adalah halaman konfigurasi dasar Zigbee to MQTT add-on. Kita isi data path. Misalnya apabila kita menggunakan USB Zigbee koordinator, kita beri nama seperti tampak pada layar, yang bisa diartikan Zigbee to MQTT ke-1 untuk USB ke-1. Anda boleh memberikan nama lain, asalkan namanya unik dan mudah dipahami. Klik Save untuk bagian kotak Options. Kita kembali ke halaman info dan klik Start. Kita perhatikan halaman lognya. Tampilan onboarding sudah muncul. Ini artinya kita akan melalui beberapa langkah konfigurasi dasar untuk menyesuaikan sistem dengan kebutuhan kita. Di mana tempatnya? Kita kembali ke halaman info. Add to Sidebar. Kita aktifkan. Anda akan menemukan menu Zigbee to MQTT tersedia di panel sebelah kiri dashboard Home Assistant. Kita klik, akan tampil list konfigurasi yang harus kita isi. Kita klik Select a Device. Kita belum memasang USB Zigbee koordinator, jadi perangkatnya belum terdeteksi di sini. Nanti, setelah ditancapkan, device akan otomatis muncul. Kita siapkan USB Zigbee koordinator. USB Zigbee koordinator ini menggunakan prosesor Texas Instruments CC2652P, salah satu chipset terbaik untuk jaringan Zigbee yang stabil dan jangkauan luas. Kita koneksikan dengan kabel extension USB yang telah dihubungkan dengan konektor USB di PC. Secara normal, koneksi ini seharusnya sudah langsung dikenali oleh Zigbee to MQTT. Namun, karena diinstal sebagai virtual machine, diperlukan penambahan pengaturan USB di VirtualBox.
Selanjutnya, atur Virtual Machine Home Assistant di VirtualBox untuk matikan Home Assistant-nya. Setelah VM benar-benar shutdown, akses menu Settings. Akses bagian USB. Anda bisa memilih antara USB 2.0 atau USB 3.0. Tambahkan controller USB baru dengan mengklik ikon plus, seperti contoh dalam gambar. Penamaan USB bisa berbeda-beda, tergantung produsen. Pada Cornator Zigbee kami, yang menggunakan chip CH340, nama yang muncul adalah Chinheng Electronic USB Serial, seperti terlihat pada layar. Tambahkan, dan tekan tombol OK. Sekarang, jalankan ulang Home Assistant. Proses booting selesai. Buka kembali browser dan refresh halaman Home Assistant. Kembali ke Settings, lalu buka Add-on Zigbee to MQTT. Klik tombol Start apabila statusnya off, kemudian periksa log yang muncul. Akses antarmuka pengguna UI Zigbee to MQTT. Pilih Device. Ternyata muncul perangkat USB baru dengan nama TTY USB 0. Karena menggunakan prosesor Zigbee CC2652P, pilih tipe adapter Z-Stack. Pilih channel Zigbee yang tidak tumpang tindih dengan channel Wi-Fi. Jika kita mencarinya di Google, kita akan menemukan informasi tentang cara mencegah atau mengurangi interferensi antara sinyal Wi-Fi dan Zigbee dengan mempelajari spektrum frekuensi yang mereka gunakan. Jika masih ragu, pertahankan penggunaan channel 11 untuk sementara. Channel ini dapat diubah kembali di kemudian hari. Namun perlu diingat, perubahan channel akan mengharuskan pairing ulang semua perangkat yang telah terhubung. Berikutnya, scroll ke bawah. Sebelum kita klik Submit, kita periksa dulu file konfigurasi Zigbee to MQTT, klik File Editor, masuk folder Zigbee to MQTT yang kita create sebelumnya, terus buka file configuration.yaml. Anda dapat mengubah data konfigurasi di sini. Contohnya, untuk mengganti channel dari 11 ke 25. Jika berencana menggunakan multi add-on, wajib ubah base topic MQTT dari Zigbee to MQTT menjadi Zigbee to MQTT 1. Bisa gunakan juga nama unik lain. Jika Anda mengubah data, jangan lupa untuk tekan tombol Save sebelum menutup editor dan restart Add on Zigbee to MQTT. Kembali ke Zigbee to MQTT UI. Kita ulangi lagi, pilih Device. Pilih Z-Stack.
Pilih 11, atau yang lain, misal 25. Isi Zigbee to MQTT. Jika menggunakan multi Zigbee to MQTT, tulislah Zigbee to MQTT 1. Klik Submit. Kembali ke setting. Klik Add-ons. Klik Zigbee to MQTT. Halaman log. Zigbee to MQTT telah berhasil dijalankan. Kembali ke UI. Marilah kita lihat halaman menu satu persatu. Kita aktifkan permit join. LED menyala, artinya permit join aktif. Kita siapkan end device berupa push button switch dari Xiaomi. Permit join akan nonaktif secara otomatis setelah hitungan mencapai 0. Lakukan proses pairing. LED status menyala, artinya proses pairing segera dimulai. Proses pairing selesai. Mari kita coba Mi Wireless Switch tersebut. Kita coba juga Zigbee End Device, sensor temperatur. Mari kita mulai pairing. LED indikator menyala, artinya proses pairing dimulai. Proses pairing selesai. Data temperatur dan humidity sudah tampil. Demikianlah instalasi untuk Zigbee Coordinator USB yang terhubung dengan add-on Zigbee to MQTT telah selesai. Pada sesi berikutnya, akan dibahas cara instalasi Zigbee Coordinator 2 yang dihubungkan ke add-on Zigbee to MQTT melalui koneksi jaringan Local Area Network.